Kawan-kawan, pernahkah engkau bertanya, mengapa setelah puluhan tahun merdeka, bangsa ini masih berjalan tertatih-tatih? Mengapa gedung-gedung sekolah berdiri megah, tetapi pikiran anak-anak yang keluar dari dalamnya tidak pernah benar-benar merdeka? Mengapa kurikulum berubah setiap kali kursi kekuasaan berganti, namun isi kepalanya tetap sama, kosong, jinak, patuh, tanpa daya kritis? Aku katakan padamu dengan sekeras-kerasnya, kebodohan ini bukan kebetulan. Kebodohan ini adalah hasil. Kebodohan ini adalah rancangan. Kebodohan ini adalah senjata. Ia disusun dengan teliti oleh mereka yang menggenggam kekuasaan, karena mereka tahu semakin bodoh rakyat, semakin mudah rakyat dijinakkan. Semakin rakyat tidak mampu berpikir, semakin ia percaya bahwa penderitaan adalah takdir. Ingatlah, pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang merdeka. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang berpikir. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang berani bertanya, berani menolak, berani mencari jalan sendiri. Tetapi di negeri ini, pendidikan berubah menjadi pabrik. Pabrik yang tidak menghasilkan manusia, tetapi robot. Robot yang pandai menghafal, namun tidak bisa berpikir. Robot yang takut salah, takut melawan, takut membayangkan masa depan di luar aturan-aturan sempit yang dipasangkan ke kepalanya. Aku teringat pada kata-kataku dulu dalam Madirok, bahwa ilmu pengetahuan harus berakar pada logika, bukan tahayul. Bahwa akal sehat manusia harus menjadi kompas, bukan dogma yang ditanamkan dari luar, tetapi apa yang kita lihat hari ini. Anak-anak dipaksa percaya tanpa berpikir. Mereka dicekoki angka-angka, rumus-rumus, hafalan-hafalan, tanpa pernah diajak bertanya mengapa dan untuk apa. Dan dengan cara itu, satu generasi demi generasi dijauhkan dari kemampuan berpikir bebas. Kawan, apakah engkau tidak melihat pola ini? Ketika rakyat dibiarkan bodoh, mereka tidak akan pernah menuntut lebih. Mereka hanya akan puas dengan remah-remah pembangunan. Mereka akan sibuk mengejar ijazah, bukan ilmu. Mereka akan merasa bangga menjadi pegawai, bukan pencipta. Mereka akan puas menjadi alat, bukan pemimpin bagi dirinya sendiri. Disinilah letak strategi politik itu. Kekuasaan tidak butuh rakyat yang cerdas. Kekuasaan hanya butuh rakyat yang jinak. Dan pendidikan dijadikan alat utama untuk menjinakkan manusia. Pikirkanlah, mengapa setiap kali anak-anak kita mulai kritis, mulai berani bersuara, mulai berani turun ke jalan, selalu ada usaha untuk membungkam mereka? Mengapa mahasiswa yang membakar api perubahan selalu dicap anarkis, sementara pejabat yang mencuri miliaran justru dianggap wajar? Karena sistem ini tidak ingin manusia berpikir. Sistem ini hanya ingin manusia patuh. Aku katakan, pendidikan yang seperti ini bukan pendidikan. Pendidikan yang hanya melahirkan pekerja patuh adalah penjara. Penjara yang jauh lebih kejam daripada tembok batu. Karena penjara ini mengikat jiwa, bukan tubuh. Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang mudah diperintah. Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang hanya tahu tunduk. Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang mudah dijual kepada kepentingan asing. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kawan, aku ingin engkau membayangkan sebuah kelas. Di dalamnya ada 40 anak, duduk rapi seperti tentara kecil. Mereka menghadap papan tulis, diam, mendengar guru berceramah. Mereka diminta menghafal. Hafal tanpa mengerti, hafal tanpa bertanya. Lalu kelak mereka diuji dengan kertas, selembar kertas yang menentukan hidup mereka. Siapa yang pandai menghafal akan naik, siapa yang gagal akan jatuh. Apakah ini pendidikan? Tidak, ini adalah pabrik. Pabrik yang menghasilkan robot, pabrik yang mencetak manusia tanpa jiwa. Pabrik yang melatih manusia untuk menjadi roda kecil di mesin besar yang bernama sistem.
dan pabrik ini terus berputar karena yang membiayai pabrik ini adalah negara. Negara yang pura-pura peduli pada masa depan, tetapi sesungguhnya hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya. Aku katakan sekali lagi, kebodohan ini bukan kebetulan. Kebodohan ini adalah strategi politik. Sejarah telah membuktikan, bangsa yang terdidik adalah bangsa yang berbahaya bagi penguasa. Lihatlah Revolusi Prancis. Ketika rakyat mulai membaca, ketika rakyat mulai berpikir, ketika rakyat mulai menyadari bahwa mereka berhak atas kebebasan dan keadilan, maka kepala para raja pun akhirnya jatuh. Lihatlah pergerakan kemerdekaan di Indonesia sendiri. Ia lahir dari para pelajar, dari para guru, dari orang-orang yang berani berpikir melampaui batas yang dipasang penjajah. Itulah sebabnya para penguasa hari ini lebih takut pada rakyat yang membaca daripada rakyat yang berteriak. Mereka lebih takut pada buku daripada batu. Mereka lebih takut pada pikiran daripada senjata. Karena senjata bisa dibungkam, tetapi pikiran yang merdeka akan terus hidup bahkan setelah tubuh dibunuh. Maka pendidikan sengaja dibuat tumpul. Ia tidak lagi melahirkan pemberontak. Ia tidak lagi melahirkan pemikir. Ia hanya melahirkan buruh pikiran, pekerja patuh, manusia-manusia yang bangga memakai toga, tapi lupa bagaimana cara menggunakan akalnya. Dan kawan, aku ingin engkau sadar, jika engkau masih percaya bahwa kebodohan ini adalah kecelakaan, engkau telah tertipu. Tidak ada kecelakaan yang berlangsung puluhan tahun. Tidak ada kebetulan yang diwariskan lintas generasi. Ini adalah rancangan. Ini adalah politik. Apa akibatnya? Kita tumbuh menjadi bangsa yang kehilangan rasa percaya diri. Kita melihat negeri orang sebagai surga dan negeri sendiri sebagai beban. Kita merasa rendah, padahal tanah ini kaya. Kita merasa kecil, padahal jumlah kita besar. Karena sejak kecil kita diajari untuk tidak percaya pada pikiran kita sendiri. Pendidikan yang membunuh imajinasi adalah racun. Pendidikan yang mematikan logika adalah jebakan. Pendidikan yang hanya melatih kepatuhan adalah perbudakan. Dan hari ini, perbudakan itu berlangsung di sekolah-sekolah dengan bendera merah putih di depannya. Aku tidak berbicara untuk menebar putus asa. Aku berbicara agar engkau bangkit. Karena satu-satunya cara melawan strategi politik kebodohan adalah dengan senjata paling berbahaya, pikiran yang merdeka. Bangkitlah, gunakan akalmu. Jangan biarkan dirimu hanya jadi angka di sistem. Jangan biarkan dirimu hanya jadi robot tanpa pikiran. Bacalah, bertanyalah. Lawan kebodohan yang dipaksakan ke kepalamu. Ingatlah, setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu untuk hidup. Dan sebaik-baik hidup adalah hidup yang memberi arti bagi orang lain. Itu bukan sekadar kata-kata indah, itu adalah senjata. Jika engkau memahami itu, engkau akan tahu bahwa pendidikan sejati bukan tentang ijazah, bukan tentang ranking, bukan tentang pekerjaan. Pendidikan sejati adalah tentang kebebasan berpikir, keberanian untuk menolak, dan kekuatan untuk mencipta. Maka, aku ingin engkau bertanya pada dirimu sendiri. Apakah engkau hanya ingin jadi robot yang keluar dari pabrik pendidikan, atau engkau ingin jadi manusia merdeka yang berani menentukan jalan hidupnya sendiri? Kawan, apabila engkau hanya diam, maka strategi kebodohan ini akan terus menang. Ia akan merampas masa depan anak-anakmu. Ia akan menutup mata mereka sebelum mereka sempat bermimpi. Ia akan menjadikan sekolah sebagai jalur menuju penjara pikiran, bukan jalan menuju kebebasan. Aku ingin engkau ingat, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki gedung-gedung tinggi, jalan-jalan tol, atau stadion megah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pikirannya merdeka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berkata tidak pada kebohongan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak rela dijadikan mainan di tangan politikus rakus dan pemodal asing.
Tetapi bagaimana mungkin kita menjadi bangsa besar jika dari kecil kita sudah dilatih untuk tidak berpikir? Bagaimana mungkin kita menjadi bangsa kuat jika sejak sekolah kita sudah diajari bahwa taat lebih penting daripada benar? Bagaimana mungkin kita menjadi bangsa berdaulat jika sejak muda kita percaya bahwa nilai di atas kertas lebih tinggi daripada nilai dalam kehidupan? Aku katakan padamu, kebodohan ini adalah politik jangka panjang. Ia dirancang agar negeri ini tidak pernah bisa mandiri. Ia dirancang agar sumber daya kita terus dijarah. Ia dirancang agar kursi-kursi kekuasaan tetap aman bagi segelintir orang. Dan alatnya, yang paling halus dan paling mematikan adalah pendidikan. Pendidikan yang salah arah melahirkan generasi yang kehilangan arah. Pendidikan yang salah tujuan melahirkan generasi yang lupa tujuan. Dan ketika generasi demi generasi tumbuh tanpa arah, maka bangsa ini berjalan tanpa arah. Apakah engkau tidak merasa heran? Mengapa setiap kali engkau membuka mata, berita di televisi penuh dengan kebodohan yang dipertontonkan para pejabat? Mengapa mereka seolah tidak malu memamerkan korupsi, kebijakan yang absurd, janji yang selalu dikhianati? Karena mereka tahu rakyat telah terbiasa bodoh. Karena mereka tahu rakyat sudah dididik untuk menerima. Karena mereka tahu rakyat sudah tidak lagi percaya bahwa ada alternatif. Maka aku katakan padamu, jangan biarkan dirimu jadi bagian dari rakyat yang dibodohi. Jangan biarkan strategi politik ini berhasil. Buka matamu. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani berpikir. Penjara tidak bisa menghentikan pikiran. Peluru tidak bisa membunuh ide. Sensor tidak bisa memadamkan kebenaran. Lihatlah aku sendiri. Tubuhku memang pernah terkubur, tetapi pikiranku terus hidup. Kata-kataku terus mengalir bahkan sampai hari ini. Karena sekali pikiran merdeka lahir, ia tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Engkau harus berani mempertanyakan segalanya. Pertanyakan kurikulum yang membatasi imajinasimu. Pertanyakan guru yang hanya mengulang tanpa menjelaskan. Pertanyakan sistem yang menjadikanmu mesin pencetak nilai. Pertanyakan negara yang menjadikan pendidikan sebagai proyek, bukan perjuangan. Kawan, pendidikan sejati bukan hanya tentang belajar dari buku. Pendidikan sejati adalah tentang belajar dari kehidupan. Pendidikan sejati adalah tentang membaca kenyataan. Pendidikan sejati adalah tentang memahami bahwa kemiskinan bukan takdir, tetapi hasil dari sistem yang menindas. Bahwa kebodohan bukan kelemahan alami, tetapi jebakan politik. Bahwa penderitaan bukan bagian dari surga yang dijanjikan, tetapi bukti dari kebusukan mereka yang berkuasa. Aku katakan lagi, jangan pernah percaya bahwa kemiskinan adalah nasib. Jangan pernah percaya bahwa kebodohan adalah bawaan lahir. Itu adalah kebohongan yang sengaja ditanamkan agar engkau tidak melawan, agar engkau hanya menerima. Bangkitlah, lawanlah. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan engkau, siapa lagi? Bayangkan, apa yang bisa terjadi jika satu generasi bangkit dan menolak dibodohi. Bayangkan apa yang bisa lahir jika anak-anak negeri ini mulai membaca buku, bukan sekedar modul. Bayangkan apa yang bisa berubah jika mahasiswa mulai berani bersuara tanpa takut dicap makar. Bayangkan apa yang bisa tumbuh jika rakyat mulai percaya pada kekuatan pikirannya sendiri. Itulah yang ditakuti para penguasa. Mereka tahu, jika rakyat mulai berpikir, kursi mereka akan goyah. Jika rakyat mulai sadar, kekayaan yang mereka rampas akan kembali. Jika rakyat mulai berani, maka mereka tidak lagi punya kekuatan. Karena itulah, kebodohan harus dilawan. Dan cara melawannya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk berpikir. Kawan, aku ingin engkau mengingat sebuah hal. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka tanpa pendidikan yang merdeka. Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa pikiran yang berdaulat. Tidak ada bangsa yang benar-benar hidup tanpa rakyat yang berani berpikir.
Maka jadikanlah dirimu senjata, bukan senjata api, bukan senjata tajam, tetapi senjata pikiran. Bacalah buku-buku yang membebaskan, diskusikanlah ide-ide yang membakar, tulis kata-kata yang mengguncang, lawanlah kebohongan dengan kebenaran, bukan dengan diam. Karena diam adalah tanda kalah, diam adalah tanda menyerah, diam adalah tanda bahwa strategi kebodohan telah berhasil. Kawan, aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku tahu engkau akan dicemooh. Aku tahu engkau akan dituduh. Aku tahu engkau akan dianggap musuh. Tetapi lebih baik jadi musuh bagi penguasa yang lalim daripada jadi budak dalam sistem yang menindas. Engkau harus ingat, kehidupan hanya sekali, dan hidup yang hanya dihabiskan untuk patuh tanpa berpikir adalah hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak pernah benar-benar hidup. Maka pilihlah hidup yang berarti, hidup yang memberi arti bagi orang lain, hidup yang menyalakan api bagi generasi setelahmu, hidup yang membuatmu bisa berkata, "Aku tidak tunduk pada kebodohan, aku tidak rela dijadikan robot, aku memilih menjadi manusia merdeka." Itulah hidup yang sejati. Kawan, sekarang aku ingin engkau bayangkan wajah anak-anak kecil di negeri ini. Lihatlah mata mereka. Apakah engkau rela mata itu tumbuh tanpa mimpi? Apakah engkau rela kepala mereka diisi dengan kebodohan yang dirancang? Apakah engkau rela masa depan mereka dijadikan taruhan oleh politikus busuk? Jika engkau masih punya hati, jawabannya pasti tidak. Maka mari kita lawan bersama, bukan dengan amarah buta, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan kekerasan kosong, tetapi dengan pikiran yang tajam. Bukan dengan menyerah, tetapi dengan berdiri tegak. Bangkitlah kawan, gunakan hidupmu untuk membongkar kebodohan yang diwariskan. Gunakan suaramu untuk menembus dinding penjara pikiran. Gunakan akalmu untuk merobek jaring politik yang menjebak kita. Ingatlah kata-kataku, kebodohan ini bukan kebetulan, tapi strategi politik. Dan strategi politik ini hanya bisa dikalahkan dengan satu hal: rakyat yang berani berpikir. Aku berbicara padamu hari ini bukan hanya untuk membangunkan, tetapi untuk menggerakkan. Jangan hanya mendengar, bertindaklah, ambillah peranmu, jadilah obor di tengah gelap, jadilah air di tengah padang tandus. Jadilah manusia yang tidak bisa dibeli dengan ijazah, tidak bisa dijinakkan dengan jabatan, tidak bisa dibungkam dengan ancaman. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menang. Pada akhirnya, kebodohan selalu runtuh. Pada akhirnya, rakyat yang sadar akan selalu bangkit. Dan engkau adalah bagian dari rakyat itu. Engkau adalah bagian dari generasi yang akan menentukan apakah bangsa ini akan terus jadi pabrik robot tanpa pikiran, ataukah akhirnya melahirkan manusia-manusia merdeka yang mengubah arah sejarah. Pilihlah jalanmu. Dan jika kata-kata ini menggugahmu, jika api di dadamu mulai menyala, maka jangan biarkan api itu padam. Sebarkan, bagikan, satukan orang-orang yang juga muak dengan kebodohan. Satukan mereka yang juga rindu kebebasan. Satukan mereka yang juga ingin hidup sebagai manusia merdeka. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentarmu, berikan pendapatmu tentang apa yang harus kita bahas bersama di episode berikutnya. Karena perjuangan ini tidak akan selesai hari ini. Perjuangan ini adalah perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang itu harus kita jalani bersama. Like, share, dan sebarkan video ini agar semakin banyak orang yang sadar bahwa kebodohan ini bukan kebetulan, tetapi strategi politik.
Dan hanya dengan pikiran yang merdeka, strategi itu bisa kita hancurkan. Bangkitlah kawan, karena masa depan bangsa ini menunggu keberanianmu.